Ya, keuangan saya nggak ada urusan uangnya mau taruh mana. Yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat ya. Saya pengawas dan antara juga masih bisa nyikat. Kalau kan lewat pasti tuh step lewat dan antara ngasih tahu mereka. Kalau dan antara mau ngasih tahu kita pecat dan antaranya. Kalau lebih kuasa lagi. Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, bikin dunia melongo. Indonesia resmi membuktikan tak bisa diatur-atur lagi oleh kekuatan asing. Kita bukan bangsa pengemis. Kita mampu karena kita kaya raya. IMF dibikin malu karena Indonesia tegas menolak dan tidak butuh pinjaman mereka. Pesan Presiden Prabowo tercinta sangat jelas. Jangan coba-coba jebak negara ini lagi dengan utang. Indonesia sudah bangkit, bos. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Jadi, World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya. Mereka punya uang 30-40 miliar dolar, 20-30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai, boleh kok, katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang membutuhkan. Nanti katanya, wah banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh, karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asam kalau dia nggak bisa ngirimin duit, nggak bisa dapat bunga dari mereka. Bom dunia internasional baru aja dibikin melongo sama aksi nekat Menteri Keuangan Purbaya di depan muka bos IMF dan World Bank. Indonesia tegas bilang, enggak, makasih, simpan aja recehan kalian ini. Ini tamparan keras buat Washington. IMF dibikin malu di panggung global karena sadar Indonesia bukan lagi bangsa pengemis yang bisa kalian dikte dan setir pakai remote control. Kita mandiri karena di dalam negeri kita kaya raya. Jadi buat kekuatan asing, stop. Jangan coba-coba jebak Indonesia dengan pinjaman murah yang ujung-ujungnya mau ngacak-ngacak dapur kami lagi. Ini bukan tindakan ekonomis, tapi tindakan politis. Nah, makanya saya katakan, sebaiknya Pak Purbaya memahami dulu mekanisme keuangan di dalam negeri. Sekarang dengan perkembangan yang baru, yang by the way entah kenapa tiba-tiba mendadak banyak pasukan hatersnya, ketika dia mau membersihkan bea cukai, mau membersihkan bea dan pajak, malah banyak orang yang nyinyir. Aneh banget. Masa lu mau belain oligarki, lu nggak tahu tuh yang punya Divani siapa, sama dengan yang punya Litong. Duit dia udah ribuan triliun bro, malah lu capek-capek ngetik-ngetik bela-belain orang duit ribuan triliun nggak bayar pajak di Indonesia. Sedih banget gua. Gimana Indonesia bisa kaya raya dari sumber daya alamnya ketika pemerintah mau ambil royalti, mau ambil pajak atas hasil sumber daya alam itu, lu malah komplain marah-marah sama mereka? Enggak, menurut gua memang kita berhak tuntut di situ. Dan itulah penghasilan yang jadi hak kita semua. So, teman-teman, ini menurut gua hal yang luar biasa sih, karena lu bayangin ya, menurut catatan si Next Station Center, kerugian Indonesia itu sudah lebih dari 10.000 triliun, karena terjadi pembiaran selama 10 tahun terakhir. Negara ini nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Para mafia serta pejabat korup itu paling takut kalau rakyat kecil udah mulai pintar dan berpikir logis. Jadi, tunjukkan kalau kalian adalah bagian dari rakyat yang nggak bisa dibeli. Tolong like, subscribe, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Pastikan kalian tonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Biar kalian paham anatomi permainan mereka dan nggak mudah dijebak lagi oleh kebijakan yang mencekik leher rakyat. Yuk, kita kumpulin kekuatan rakyat di kolom komentar. Kalian nonton dari kota atau daerah mana? Tulis di bawah biar para koruptor di luar sana tahu rakyat dari seluruh penjuru Indonesia sekarang sudah mulai bersatu dan mengawasi mereka. Masuk ke inti persoalan yang bikin dunia internasional geger. Bayangkan posisi Indonesia saat ini. Kita sedang berdiri di depan pintu gerbang tahun 2026 dengan membawa beban tagihan utang jatuh tempo yang nilainya tidak main-main, yaitu 833 triliun rupiah. Ditambah lagi ada beban bunga utang yang hampir menyentuh angka 600 triliun rupiah. Kalau ditotal secara keseluruhan, utang luar negeri dan dalam negeri kita sudah menembus angka fantastis 9.638 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar coretan di atas kertas, tapi ini nyata. Angka yang bisa membuat Menteri Keuangan negara manapun di dunia ini mendadak susah tidur dan kena serangan panik. Di tengah situasi pelik di mana kita dikejar-kejar oleh tagihan raksasa tersebut, datanglah para maklar keuangan global, yaitu IMF dan World Bank. Mereka datang dengan senyum manis menyodorkan koper berisi dana segar sekitar 30-40 miliar dolar Amerika. Di atas kertas, mereka menawarkan apa yang disebut sebagai pinjaman murah dengan bunga yang sangat rendah jika kita mencari pinjaman ke tempat lain. Namun bagi sebagian pengamat ekonomi yang masih bermental terjajah, tawaran ini dianggap sebagai berkah,
sebuah penyelamat dikala dompet negara sedang sekarat. Mereka berpikir kenapa harus pusing kalau ada lembaga internasional yang mau berbaik hati, meminjamkan duit dengan diskon bunga yang menggiurkan. Letak kejutan besarnya, Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan yang kini memegang tongkat komando tertinggi fiskal kita, justru mengambil langkah yang bikin para birokrat di Washington DC melongo dan gigit jari. Dengan nada suara yang sangat tenang namun tegas, Menteri Keuangan Purbaya secara resmi mengatakan di depan mereka, "Tidak, terima kasih, simpan aja uang kalian, kami belum butuh." Beliau langsung menyodorkan fakta bahwa di dalam negeri kita masih memiliki bantalan atau persediaan dana sendiri hampir sebesar 25 miliar dolar Amerika yang siap digunakan untuk mengamankan negara kita sendiri. Keputusan ini seketika membuat muka para pejabat IMF dan World Bank menjadi asam, karena mereka sadar bahwa kali ini mereka tidak bisa meminjamkan duit, tidak bisa mendikte, dan yang paling penting bagi mereka, mereka tidak bisa mengeruk keuntungan dari bunga utang kita. Langkah Menteri Keuangan Purbaya menolak mentah-mentah bantuan IMF ini bukan sekedar masalah hitung-hitungan angka di pembukuan negara. Ini adalah sebuah pernyataan politik ekonomi yang sangat keras, sekaligus tamparan bagi harga diri bangsa yang selama berpuluh-puluh tahun ini seringkali digadaikan hanya demi mendapatkan stempel kredibilitas dari pihak asing. Selama berdekade-dekade, Indonesia seolah-olah diposisikan sebagai pasien abadi di ruang UGD yang hidupnya harus selalu bergantung pada suntikan cairan infus dari lembaga keuangan multilateral. Melalui keputusan berani dari Menteri Keuangan Purbaya ini, kita ingin menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia tahun 2026 bukan lagi Indonesia tahun 1998 yang ringkih dan tidak berdaya. Kita sudah keluar dari ruang perawatan, kita sudah bisa berdiri tegak dan kita siap berlari maraton menggunakan kekuatan kaki kita sendiri, tanpa perlu lagi diatur-atur atau disetir oleh kekuatan asing. Kita akan menggerakkan ekonomi dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi, kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis-mengemis kasihan orang lain, tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Setelah menolak mentah-mentah tawaran dari IMF dan World Bank, sekarang muncul pertanyaan besar yang mulai menggelitik isi kepala kita semua. Kalau Menteri Keuangan Purbaya sudah berani membanting pintu di depan muka para cukong global tersebut, lalu dari mana kita bisa mendapatkan uang tunai untuk membayar tagihan raksasa sebesar 833 triliun rupiah yang sudah menanti di depan mata? Ingat, jatuh tempo utang itu sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar pakai senyuman apalagi pakai pidato nasionalisme yang berapi-api. Jatuh tempo artinya uangnya harus ada dan harus dibayarkan tepat waktu. Jika tidak, negara kita bisa dianggap gagal bayar dan reputasi ekonomi kita di mata dunia bisa langsung hancur berantakan dalam semalam. Disinilah kita harus mulai membongkar isi dompet negara yang sebenarnya demi melihat apakah keputusan Menteri Keuangan Purbaya ini adalah sebuah strategi yang murni jenius atau justru pertaruhan yang sangat nekat. Senjata utama yang saat ini diandalkan oleh Kementerian Keuangan kita untuk menggantikan peran utang luar negeri adalah sesuatu yang bernama Surat Berharga Negara, atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatan SBN. Bagi orang awam yang belum akrab dengan istilah ini, bayangkan SBN sebagai sebuah surat perjanjian utang resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Melalui surat ini, pemerintah mendatangi masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan di dalam negeri, lalu berkata, "Tolong pinjamkan uang kalian kepada negara. Sebagai gantinya, kami akan memberikan surat sakti ini, dan kami berjanji akan membayar kembali uang kalian, plus memberikan bonus keuntungan atau bunga yang rutin setiap bulannya." Strategi yang dimainkan oleh Menteri Keuangan Purbaya saat ini adalah memindahkan seluruh beban pembiayaan negara dari yang tadinya bergantung pada lembaga internasional menjadi 100% bersandar pada pundak kekuatan domestik, alias pasar di dalam negeri kita sendiri. Saat ini lebih dari 80% dari total utang Indonesia ternyata sudah ditopang oleh instrumen domestik ini. Artinya sebagian besar surat utang negara kita tidak lagi dipegang oleh investor asing di luar negeri yang gampang panik, melainkan dipegang oleh bank-bank lokal tempat kita menabung, perusahaan asuransi lokal, dana pensiun bahkan oleh masyarakat biasa yang ikut berinvestasi membeli SBN. Secara teori, struktur utang yang didominasi oleh kekuatan lokal ini memberikan keuntungan psikologis yang sangat besar bagi stabilitas ekonomi kita.
Mengapa demikian? Karena jika terjadi gejolak politik dunia, atau jika nilai tukar mata uang rupiah kita sedang melemah terhadap dolar Amerika, kita tidak perlu gemetaran ketakutan akan terjadinya fenomena penarikan uang besar-besaran oleh pihak asing. Utang kita menggunakan mata uang kita sendiri, dan yang memegang adalah bangsa kita sendiri, sehingga napas fiskal negara kita terasa menjadi jauh lebih panjang dan tidak gampang tersedak spekulan global. Oke guys, kembali lagi pada saya pemilik channel dari Bincang Negara, dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Sebelumnya saya pribadi meminta maaf dan memohon sekali kalau saya menjelaskan videonya sambil meminum kopi. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasan videonya. Namun, di balik narasi kemandirian yang terdengar sangat indah dan patriotik ini, ada sebuah sisi gelap yang jarang sekali diungkap ke publik. Sebuah resiko yang nyata yang bisa berbalik mencekik kehidupan ekonomi masyarakat kecil jika perhitungannya melesat sedikit saja. Di dalam ilmu ekonomi, ada sebuah fenomena berbahaya yang disebut dengan efek pemindahan atau crowding out. Sederhananya begini, bayangkan likuiditas atau ketersediaan uang tunai di dalam bank-bank lokal kita sebagai sebuah kue yang ukurannya terbatas. Dalam kondisi normal, bank akan menggunakan uang tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit modal usaha, kredit untuk pelaku UMKM, kredit motor atau modal ekspansi pabrik agar roda ekonomi rakyat bawah bisa terus berputar. Tapi ketika pemerintah datang ke bank-bank lokal tersebut sambil membawa SBN dalam jumlah yang sangat masif dan menawarkan bunga keuntungan yang tinggi sekaligus dijamin aman 100% oleh negara, apa yang akan terjadi? Pihak manajemen bank tentu saja akan berpikir logis dan pragmatis. Mereka pasti akan memilih untuk memborong surat utang pemerintah yang sudah pasti aman dan menguntungkan. Daripada harus repot meminjamkan uang kepada pedagang tekstil, tukang bakso, atau pengusaha lokal yang resikonya jauh lebih besar untuk macet. Akibat dari fenomena ini, uang tunai di dalam sistem perbankan kita akan tersedot masuk secara besar-besaran ke dalam kas negara demi menutup defisit anggaran tahunan kita yang masih mengangga lebar sebesar rupiah 689 triliun. Dampak langsungnya ke masyarakat kecil akan sangat terasa sekali. Sektor real akan kekurangan darah segar. Masyarakat awam akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha di bank. Dan kalaupun pinjaman itu ada, bank akan memasang tarif bunga kredit yang sangat mahal demi mengimbangi bunga SBN pemerintah. Jadi, tanpa kita sadari, demi membiayai gaya hidup mandiri dan bebas dari setiran asing, pemerintah sebenarnya sedang bersaing ketat melawan rakyatnya sendiri dalam memperebutkan pinjaman uang di dalam negeri. Kita mungkin sukses menyelamatkan harga diri bangsa di hadapan IMF, tapi di saat yang bersamaan kita beresiko membuat pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput menjadi melambat dan lesu karena kehabisan pasokan modal. Bukan hanya itu, pemerintah juga seringkali membanggakan sebuah senjata rahasia yang disebut sebagai sisa anggaran lebih atau dana SAL, yang konon jumlahnya mencapai angka triliunan dan tersimpan rapi di Bank Indonesia. Angka tersebut seringkali dipamerkan ke publik sebagai bukti autentik bahwa dompet dalam negeri kita masih sangat tebal dan memiliki bantalan yang empuk untuk menghadapi badai darurat. Tapi mari kita gunakan akal sehat dan logika yang jernih untuk membedah angka ini.
Jika kita dibandingkan dana cadangan triliunan tersebut dengan total beban utang jatuh tempo kita yang mencapai ribuan 833 triliun ditambah dengan lubang defisit tahunan kita, maka dana SAL itu sebenarnya terlihat sangat kecil. Ibarat kata, dana itu cuma seperti menempelkan selembar plaster luka kecil pada tubuh seseorang yang baru saja terkena sabetan pedang raksasa. Sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah utama dan hanya berfungsi sebagai obat penenang sementara agar kita tidak terlihat panik di mata para spekulan pasar modal. Pada akhirnya, strategi memindahkan pusat gravitasi pembiayaan dari pasar global ke pasar domestik ini menuntut ketajaman prediksi yang luar biasa dari Bapak Menlu Purbaya Yudisadewa beserta seluruh timnya atau jajarannya. Pemerintah sedang berspekulasi dan bertaruh sangat besar bahwa sebelum pasar dalam negeri kita mengalami titik jenuh atau kehabisan uang, roda ekonomi masyarakat sudah harus pulih total sehingga pendapatan negara dari sektor pajak bisa melonjak drastis untuk melunasi semuanya. Ini adalah sebuah perjudian kebijakan yang sangat berani, sekaligus menegangkan. Melalui strategi ini, Bapak Menteri Keuangan kita seolah sedang mengirimkan pesan tersirat yang sangat mendalam kepada seluruh pelaku pasar keuangan domestik. Kami sudah resmi membuang ban serep dari luar negeri. Jadi sekarang kalian semua harus bersiap-siap untuk menopang seluruh beban berat negara ini di atas pundak kalian sendiri. Masalahnya sekarang tinggal satu. Jika pasar domestik kita tiba-tiba kelelahan atau mulai meragukan kemampuan bayar pemerintah, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk berbalik arah meminta imbalan bunga untuk utang yang jauh lebih tinggi dan mencekik leher keuangan kita sendiri. Ketergantungan penuh pada pasar domestik ini pada akhirnya membawa kita ke dalam sebuah pertempuran baru yang tidak kalah sengit, yaitu pertarungan antara harga sebuah kedaulatan melawan godaan diskon dunia. Begitu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memutuskan untuk menutup rapat pintu bagi lembaga keuangan internasional, gelombang kritik langsung berdatangan, terutama dari kalangan pengamat yang bermental serba asing. Narasi yang mereka lempar ke tengah masyarakat selalu seragam dan terdengar sangat masuk akal bagi orang awam. Utang dari IMF dan World Bank itu bunganya sangat murah, jauh di bawah bunga pasar. Kenapa harus ditolak mentah-mentah? Menolak utang murah lalu malah menerbitkan SBN di dalam negeri dengan bunga yang jauh lebih mahal. Itu namanya cari penyakit dan bikin rugi negara. Sekilas kalau kita melihat hanya dari permukaan, logika para pengamat pro asing ini terasa benar. Siapa sih di dunia ini yang tidak tergiur dengan diskon besar? Siapa orangnya yang waras yang mau memilih membayar cicilan dengan bunga tinggi atau ada pilihan cicilan dengan bunga super rendah? Namun disinilah letak perbedaan antara orang yang cuma melihat angka di atas kertas dengan seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang sedang bermain catur di level tertinggi. Beliau tahu betul sebuah hukum besi di dunia keuangan internasional. Di dunia ini tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis, apalagi jika traktirannya datang dari sebuah lembaga raksasa yang markasnya besar berada di Washington DC. Kita harus jujur dan membuka mata-mata lebar bahwa pinjaman yang disodorkan oleh IMF atau World Bank itu tidak pernah murni berupa uang tunai tanpa syarat. Uang segar itu selalu datang dalam satu paket komplit dengan apa yang mereka sebut sebagai conditionalities atau syarat dan ketentuan yang berlakunya sangat ketat dan mengikat. Bagi masyarakat awam, syarat dan ketentuan tersembunyi ini ibaratnya seperti kita meminjam uang ke rentenir asing.
Mereka mau memberikan pinjaman uang dengan bunga sangat murah, tapi sebagai gantinya, mereka punya hak penuh untuk masuk ke dalam rumah kita, mengacak-ngacak isi dapur kita, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita masak setiap harinya. Dalam konteks bernegara, IMF akan mulai mendikte kebijakan internal pemerintahan kita. Mereka akan mulai berbisik dengan nada mengancam. Kami berikan kalian utang dengan bunga 2%, tapi dengan syarat subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat harus dicabut total. Tarif listrik harus dinaikkan mengikuti harga pasar bebas. Dan pemerintah tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam melindungi pedagang-pedagang lokal dari gempuran produk impor. Inilah wujud nyata dari intervensi berselubung yang dibungkus dengan baju bantuan ekonomi. Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudhisadewa, tampaknya sudah sangat muak dengan drama-drama syarat-syarat yang merendahkan harga diri bangsa tersebut. Dengan menolak pinjaman mereka, Bapak Menkyu Purbaya Yudhisadewa sebenarnya sedang membeli kembali kebebasan dan kedaulatan fiskal Indonesia yang selama ini tergadaikan. Beliau dengan sadar mengambil resiko untuk membayar bunga SBN di pasar domestik yang selisihnya mungkin 2-3% lebih mahal, asalkan pemerintahan Indonesia memegang kendali penuh atas remote kontrol kebijakannya sendiri. Kita jadi punya kebebasan penuh untuk menentukan kapan harus menyalurkan subsidi bagi rakyat kecil, proyek pembangunan mana yang harus menjadi prioritas utama, dan bagaimana cara menata perekonomian nasional tanpa perlu menyetor laporan perkembangan setiap minggu kepada bos besar di luar negeri. Di titik inilah kita paham bahwa yang sedang diperjuangkan oleh Menteri Bapak Keuangan kita, yaitu Bapak Menkyu Purbaya Yudhisadewa, kita bukan lagi sekedar perkara untuk rugi angka komisi, melainkan sebuah prinsip mendasar mengenai siapa yang sebenarnya menjadi bos dan tuan rumah di tanah air kita sendiri. Kita jeda dulu ya bos, kita minum kopi dulu biar nggak ngantuk. Namun, mari kita tarik kembali idealisme yang membumbung tinggi ini ke dalam realitas lapangan yang seringkali terasa pahit dan tidak ramah. Narasi kedaulatan dan harga diri bangsa ini bisa seketika berubah menjadi bumerang yang mematikan jika hitung-hitungan di atas meja Kementerian Keuangan mengalami melesat sedikit saja. Benar bahwa kita berhasil merdeka dari setiran asing, tapi jika akibat dari keputusan menolak utang murah tersebut membuat beban pembayaran bunga SBN kita di dalam negeri membengkak hingga ratusan triliunan rupiah, maka siapa yang sebenarnya harus menanggung kerugian tersebut? Jawabannya sudah pasti adalah kita semua, rakyat kecil, lewat pemotongan jatah anggaran belanja penting seperti fasilitas kesehatan gratis, subsidi pendidikan, atau pembangunan infrastruktur di desa-desa yang terpaksa dikorbankan demi membayar bunga utang domestik yang mahal itu. Disinilah kritik yang sangat tajam harus tetap kita layangkan kepada kebijakan Bapak Menkyu Purbaya Yudhisadewa. Kita harus mengawal dan memastikan apakah keputusan ini murni disadari oleh strategi matang untuk menekan tingkat suku bunga di dalam negeri, atau jangan-jangan ini hanya sebuah ego sektoral demi terlihat gagah di panggung diplomasi internasional. Jangan sampai kita lupa bahwa pasar keuangan itu sifatnya sangat oportunis dan tidak mengenal apa itu rasa nasionalisme. Begitu para pelaku pasar modal dan investor domestik mengendus kabar bahwa Indonesia telah menutup rapat-rapat pintu alternatif dari IMF, mereka bisa saja memanfaatkan momen momen ini untuk bermain mata.
Momen ini untuk bermain mata. Mereka tahu posisi pemerintah sedang berjepit karena harus melunasi utang jatuh tempo sebesar 833 triliun di tahun 2026 ini. Dan mereka tahu pemerintah tidak punya pilihan pelarian lain selain mengemis kepada mereka agar mau membeli SBN. Akibatnya, para pemilik modal di dalam negeri ini bisa dengan kompak menuntut imbal hasil atau bunga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Jika hal itu sampai terjadi, maka strategi yang dijalankan oleh Bapak Menlu Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita, akan mengalami kondisi yang disebut boncos alias rugi besar. Kita berniat menghindari cenggeraman sehingga di luar negeri, tapi malah berjalan sukarela masuk ke dalam kandang buaya. Para spekulan pasar modal di dalam negeri sendiri, kita semua tentu masih ingat dengan trauma kolektif pada krisis moneter tahun 1998 silam, saat pejabat IMF datang ke Indonesia dengan belaga seperti seorang juru selamat, namun resep-resep ekonomi yang mereka paksakan justru terbukti tidak cocok dengan bumbu dapur Indonesia dan malah membuat perekonomian kita hancur lebur hingga memicu kerusuhan massal. Trauma sejarah itulah yang sedang dimainkan oleh Bapak Menlu Purbaya Yudi Sadewa untuk memicu semangat kemandirian bangsa di tahun 2026 ini. Beliau ingin membuktikan bahwa struktur ekonomi kita saat ini sudah jauh lebih kuat. Cadangan devisa kita jauh lebih tebal dan kita punya harga diri yang tidak bisa dibeli dengan diskon bunga utang. Tetapi sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa ditamakan hanya dengan modal pidato atau orasi yang berapi-api. Realitas di depan mata menunjukkan bahwa target pendapatan negara kita di tahun 2026 ini diproyeksikan hanya sebesar 3.153 triliun, sedangkan rencana belanja negara justru meroket tajam hingga menyentuh angka 3.842 triliun. Ada lubang defisit raksasa sebesar 689 triliun yang wajib ditambal dengan uang tunai yang nyata, bukan dengan polesan kata-kata indah. Bapak Menlu Purbaya Yudi Sadewa harus bisa menjamin bahwa keputusan idealisinya ini tidak akan membuat struktur APBN kita pingsan di tengah jalan hanya gara-gara uang kita habis terkuras untuk membayar bunga utang kepada bank-bank domestik milik kita sendiri. Jangan sampai kita merasa bangga karena bebas dari utang luar negeri, tapi di saat yang sama kita justru menjadi budak dan tercekik di dalam rumah kita sendiri akibat perhitungan kebijakan yang terlalu tergesa-gesa. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian analisis tajam kita hari ini, mari kita kesampingkan sejenak angka-angka statistik, rumus ekonomi yang rumit, dan perbedaan politik yang tiada habisnya di ruang publik. Mari kita berbicara dari hati ke hati, murni sebagai sesama anak bangsa. Sebagai rakyat jelata yang setiap hari harus menerus memeras keringat di tingkat akar rumput demi menyambung hidup, kita semuanya berkumpul di sini dari ujung sampai ke Merauke, pelosok Merauke, pada dasarnya memiliki satu kerinduan besar yang sangat sama. Kita sangat berharap dan mendambakan lahirnya sebuah Indonesia yang beneran sejahtera, adil, makmur secara nyata, bukan cuma sejahtera di dalam naskah pidato kenegaraan atau di dalam dokumen tebal Badan Pusat Statistik. Walaupun banyak sekali yang saat ini kecewa dengan beberapa statement dari Presiden kita, sudahlah, jangan membuli. Mengkritik boleh teman-teman, karena itu salah satu cara kita sebagai rakyat menjaga pemerintah selalu berada di jalan yang benar. Tapi kita harus tahu, kritik harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tidak caci maki, tidak provokasi,
Teman-teman, kadang saya bingung saat ini kan elit nasional kita telah bersatu, seperti Bapak Jokowi Widodo, mantan presiden kita, presiden ketujuh. Beliau sudah akrab, sudah sangat solid bersama presiden kita saat ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi mengapa? Oh mengapa banyak oknum, banyak pihak yang seakan-akan ingin melihat beliau ini tidak akur. Ada aja yang mengadu domba mereka. Kenapa? Apakah itu antek-antek asing? Oh, saya tidak tahu. Silahkan putuskan sendiri, teman-teman. Marilah kita bersatu, marilah kita dewasa, marilah kita mendoakan agar negara ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, Bincang Negara, subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua grup WhatsApp kalian, ke sahabat kalian, ke keluarga kalian, agar apa? Agar gerakan kita semakin besar. Mari kita memberi edukasi politik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI, harga mati, merdeka.